ini sebetulnya orang yang buta dengan financial literasi ya, financial literasi. Financial literasi. Nah, akan sangat bagus ketika Mbak Lina menyampaikan hal-hal mendasar tentang itu dan kemudian dikaitkan dengan keadaan dalam tanda kutip yang sedikit krisis ini untuk teman-teman yang harus menghadapi di new normal ini. Nah, nanti konten ini nanti saya jadikan teks juga untuk saya masukkan di blog workingfromhome.id. Iya. Ya, jadi nanti rekamannya nanti saya ini. Ya, jadi buat teman-teman working home ID ya, ini rencananya kan mungkin ini akan menjadi platform ya Mas ya, platform pembelajaran dari rumah. Jadi semua misalnya milenial yang ada di rumah itu bisa belajar dari rumah, ketemu sama misalnya narasumber-narasumber yang ada di lain kota gitu ya, bahkan di luar negeri mungkin ya. Jadi bisa ada pertemuan gitu ya. Ya ini sangat ini yang mendukung sekali nih gerakannya Mas Fahmi, karena kondisi pandemik ini kan kita belum tahu ya selesainya ini sampai kapan. Bahkan PSBB pun yang PSBL sekarang ini bisa jadi mundur lagi ke belakang gitu ya. Ini kan sangat-sangat dari sisi finansial juga jadi nggak pasti gitu buat mereka yang mungkin bekerja, yang mungkin dulunya punya penghasilan tetap ya kan. Sekarang bisa jadi berkurang. Tapi kalau Mbak Lina sendiri berkurang nggak? Iya betul. Kalau dari kami memang iya, karena kan mungkin kalau seandainya ada event-event yang online itu kan biasanya sih kita ke luar kota gitu ya, dan itu memang sangat beda banget sih Mas rate-nya dengan yang gitu? online. Dengan yang online. Waduh, jauh banget ya memang ya. Berarti memang dirasakan semua orang ya. Betul. Itu jauh banget bedanya. Tapi saya masih alhamdulillah dan masih bersyukur ternyata ada orang-orang yang memang jauh lebih kasihan lagi gitu loh ceritanya dari yang seperti ini, yang freelancer ini gitu. Bahkan ada yang nggak punya kerjaan lagi sekarang, jadi ya udah serabutan aja kerjanya. Itu kan dari sisi ekonomi ya, itu kan kalau misalnya berlangsung lama itu akan membahayakan juga gitu buat negara juga, sampai kalau seluruh masyarakatnya seperti ini kan juga waspada. Apalagi kabarnya kan memang tidak akan hilang ya, dan bahkan kemarin saya lihat videonya siapa gitu, bahkan akan berlangsung hingga 10 tahun ke depan. Ya ampun. Jadi untuk virusnya kan memang tidak akan hilang dalam waktu 1-2 tahun ini kan. Nah, bahkan sudah ada yang mengatakan ternyata bukan 1-2 tahun ini, tetapi ini malah mungkin akan sampai 10 tahun ke depan. Jadi untuk semua orang ya harap bersiap-siap dengan keadaan yang serasa kiamat ini. Iya betul. Begitu. Jadi sebenarnya kan ini Mas, pandemik ini kan kita udah tercatat kan sebanyak 6,1 juta pasien kan yang positif ya sebenarnya. Itu makanya kalau menurut saya sih udah besar banget ya kan? Iya. Nah, seluruh dunia di seluruh belahan dunia gitu ya, itu menerapkan yang namanya social distancing. Nah, social distancing itulah yang membuat banyak pengangguran, terus kemudian penghasilan negara jadi berkurang seperti itu loh. Nah, data yang saya baca sendiri ini ada data yang memang menjelaskan bahwa di Amerika sendiri itu penurunan tingkat ekonominya udah sebesar sekitar minus 5 lah. Walaupun di Indonesia sendiri itu masih positif, dia masih nggak minus, walaupun nggak minus tapi terlihat perlambatannya seperti itu. Walaupun belum minus ya, tapi udah terlihat perlambatannya. Nah, akibatnya kan lapangan kerja mulai sedikit, pengangguran mulai bertambah banyak ya kan Mas. Terus kemudian yang kita khawatirkan justru adalah angka kemiskinan yang terus bertambah kan. Itu yang sangat dikhawatirkan. Jadi kita menghindari corona, kita mungkin bisa lebih selamat nyawanya, tapi nggak tahu nih, ada beberapa kemungkinan kita bisa kelaparan gara-gara nggak kerja gitu loh, ya kan? Nggak makan dan sebagainya, lebih parah ya. Di dalam rumah salah, keluar cari mati gitu kan, tapi nggak bisa makan, jadi serba salah juga. Iya, dan itu pentingnya yang namanya new normal itu. Iya, makanya salah satu misi dari workingfromhome.id itu kan juga pengen ngajakin orang-orang yang memang salah satunya yang dalam tanda kutip sudah tahap desperate gitu kan. Kita pengen ngasih solusi bahwa kita nggak perlu keluar rumah untuk cari mati gitu kan, karena kita berhadapan dengan COVID-19. Nah, kita bisa tetap cari fulus dari rumah dan kita tetap bisa hidup gitu walaupun cuma dari rumah gitu. Makanya sebenarnya next step-nya kita juga, kami pengen bekerja sama dengan beberapa vendor yang memang mereka membutuhkan
kerjasama dengan orang-orang yang bisa menjadi misalkan tenaga penjualan untuk produk mereka, yang mana mereka cukup melakukannya hanya dari rumah saja gitu, misalkan seperti itu. Iya. Kami ingin jadi kayak bagian dari solusi gitu loh Mbak. Iya. Kita lihat sekeliling kita aja udah banyak yang, ada beberapa orang yang gajiannya aja kan dipotong 50% sekarang. Itu masih lebih bagus, 50%, ada yang 0. Iya. Iya, maksudnya bayangkan misalkan saya tinggal di Solo nih Mbak, di mana UMR itu kan cuma 1,8 kalau nggak 1,8. Beberapa orang itu kan bahkan gajiannya itu nggak sampai UMR, which is ya cuma 1,5 misalkan. Dipotong 50% ya udah tinggal 750 gitu kan. Padahal di saat yang sama angsuran masih jalan, terus kemudian harus beli ini itu dan lain sebagainya. Anak-anaknya nggak sekolah tapi tetap harus bayar. Mengalami hal-hal yang Iya betul. Itulah itu. Sebenarnya banyak sekali sih masalah yang harus kita ini sih. Saya sebagai perencana keuangan ya bisa membantunya dari sisi keuangan gitu, dari sisi ngelola gajinya, ngelola penghasilan, menghemat pengeluaran seperti itu yang bisa kita lakukan ya sebagai perencana keuangan ya. Ya kan? Caranya gimana sih Mbak? Simpel aja Mas. Misalnya membentuk kebiasaan kecil untuk berhemat. Ya kan, kalau seandainya gini deh, pertama yang kita lakukan sebaiknya sih kita telusuri dulu pengeluaran apa nih yang selama masa pandemi ini yang memang kita keluarkan. Kan ada tuh pengeluaran yang memang kita keluarkan lebih banyak, tapi di lain sisi ada juga pengeluaran yang memang kita bisa berhemat dari situ, atau bahkan mungkin nggak keluar budgetnya. Misalnya apa? Misalnya biaya untuk bensin mungkin ya kan? Okay. Terus kemudian diganti skateboard kali ya. Jadi perginya pakai sepatu roda gitu aja lebih irit kan, sepeda gitu kan. Iya, dengan sepeda. Mungkin biaya untuk, biasanya kan kalau antar jemput anak itu kan banyak biayanya kan, biaya jajan ya, misal ibu-ibu misalnya gitu ya. Kalau misalkan punya kucing nih Mbak, punya kucing itu kan dia makan, punya kucing 2 misalnya, biaya makannya tuh mahal itu. Apa kucingnya saya kasihkan makan aja ya? Iya. Dan itu bukan untuk anaknya aja, kadang yang ikut antar jemput juga butuh biaya kan. Dari situ mungkin, nah dari pengeluaran-pengeluaran yang memang nggak kita keluarkan selama pandemi ini bisa kita manfaatkan untuk pos yang lain sebenarnya. Nah ini salah satu cara yang pertama yang mungkin menurut saya bisa membuat satu kebiasaan kecil, walaupun kecil dan sederhana, ini akan berdampak bisa jadi lebih baik lagi di keuangannya, seperti itu. Itu yang pertama. Cara yang sangat-sangat simpel kalau menurut saya ya. Nah, sebenarnya step-step berikutnya akan ini sih lebih komplit lagi sih sebenarnya. Oke. Boleh sampaikan ya. Jadi yang pertama adalah memindahkan kos-kos yang tidak perlu untuk hal yang prinsipal saja gitu ya. Iya betul. Jadi kita menggunakan prinsip yang untuk ini aja dulu, kepentingan yang sangat-sangat urgent dulu, atau basic need kita aja dulu, kebutuhan-kebutuhan pokok kita dulu yang kita memang kita alokasikan dananya untuk membiayai pengeluaran itu. Oke. Kalau misalkan kita sudah terjebak di ini Mbak, misalkan kayak tadi kan kasusnya, gajian itu sudah dipotong misalkan 50% gitu kan? Iya. Nah, pada saat yang sama kita kan sudah terjebak di angsuran rutin per bulan nih. Rutin per bulan, kemudian pada saat yang sama kita juga harus makan, menghidupi anak istri misalkan, bahkan juga menghidupi peliharaan. Nah, bagaimana caranya biar angsuran itu tetap jalan? Karena kan misalkan angsuran rumah itu kan nggak bisa masa tiba-tiba kita jual rumahnya kan gitu, kayaknya nggak mungkin kan Mbak. Kalau motor gitu kan masih ya mungkin lah jual motor, tapi kalau jual rumah gitu kan. Nah itu gimana tuh cara mengakali hal-hal itu? Apakah kita harus menjual beberapa barang penting, ataukah kita harus melakukan reformasi keuangan yang total gitu misalkan? Atau gimana? Saya nggak tahu. Itu kejadian klasik di saat pandemi ini Mas, banyak sekali, bahkan yang pengeluarannya bukan UMR ya, bahkan yang pengeluarannya ratusan juta pun, kalau memang dia sudah terikat sama yang namanya cicilan hutang, entah itu cicilan KPR, entah itu cicilan kendaraan, nah mau nggak mau kan dia harus menyeimbangkan lagi nih budget yang misalnya dari gaji 100 juta jadi tinggal 50 juta, sementara cicilannya itu melebihi dari angka itu kan, itu justru membuat mereka pusing kan. Nah ini sebenarnya kejadian yang sangat-sangat umum terjadi saat pandemi ini. Oke. Gitu loh. Jadi mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama mengikis pengeluaran yang nggak perlu dulu. Terus kemudian kalau ini kan ya, cicilan rumah memang nggak bisa masa rumah mau dijual gitu ya, kali cicilan mobil kita udah kita lepas aja deh
kita nanti seandainya pandemi udah selesai, ada rezeki kita beli lagi gitu. Kalau rumah nggak bisa begitu. Nah, salah satunya cara adalah ini sih Mas, menghubungi pihak banknya sih sebenarnya. Oh, Itu bisa salah ya? satu cara ya. Itu bisa ya? Saya bisa, tapi kan tergantung juga nih kondisi nasabah seperti apa. Apabila memang si nasabah ini misalnya dia memanipulasi data, seharusnya kan kita punya plafon cicilan kan sebenarnya, kan ada batasan loh sebenarnya untuk ngambil berapa persen dari penghasilan kita itu yang bisa kita ambil untuk cicilan rumah, cicilan kendaraan gitu. Nah, kadang ada juga yang nakal nih, misalnya batas cicilannya maksimal 30%. Dia manipulasi data sehingga dia dapat batas cicilan yang melebihi dari itu, misalnya 50% atau 60% dari penghasilan. Nah, itu yang nanti justru jadi bumerang buat dia pada saat kondisi penghasilannya dipangkas 50%. Jadilah hal-hal yang viral. Iya. Sebaiknya sih sebelum ini sih saya katakan, saya banyak sekali ini ya, share ke komunitas gitu ya. Sebelum mengambil cicilan, saya pesan banget ke teman-teman di komunitas Cerdas Keuangan juga dan teman-teman yang lain juga, sebelum ngambil cicilan sebaiknya lihat dulu deh apakah cicilan itu sudah memenuhi batas maksimalnya, jangan sampai melebihin. Biasanya sih 30% lah. Biasanya sih 30% dari penghasilan. Itu kemampuan kita untuk membayar cicilan. Kalau udah lebih, yang dikhawatirkan justru itu yang terjadi. Ya kan, belum kita memenuhi kebutuhan rutin, belum lagi kita harus memenuhi kewajiban membayar cicilan. Apa nggak pusing? Kan? Iya. Tuh. Belum bayarin ini ya, bayarin biaya makan selingkuhan gitu kan? Atau biaya... Ada ya? Lagi ngetren kan sekarang. Iya. Tapi 30% itu banyak ya. 30% dari... Banyak, cukup banyak. Iya. Berarti sebetulnya kita memang harus bergaya hidup yang biasa-biasa saja ya seharusnya ya. Ya. 30% itu kan banyak. Iya, bersyukurlah orang yang memang punya penghasilan yang tinggi tapi gaya hidupnya seminim mungkin, itu berkah sebenarnya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa seperti itu, ya kan? Tapi kan orang berbeda-beda, orang nggak semuanya bisa menjalani pola hidup yang sederhana walaupun penghasilannya udah misalnya udah di atas rata-rata. Nggak semua orang bisa. Iya. Tapi Mbak Lina ini juga yang lebih banyak terjadi orang lebih besar pasak daripada tiang kan, penghasilannya di batas standar sementara gaya hidupnya di atasnya gitu loh. Sebenarnya yang banyak terjadi seperti itu Mas. Iya benar. Iya, itu sulitnya sih. Kalau udah hidupnya terbiasa sederhana dengan kondisi seperti ini ya sudah terbiasa ya. Biasanya ya udah gini aja. Masalah kan, apalagi dia nggak punya cicilan hutang, gaya hidupnya sederhana, di rumah aja justru nggak membuat dia keluarin uang banyak kan, ya kan? Iya. Apalagi mereka yang kerja dari rumah, misalnya udah terbiasa kerja dari rumah, kerja online, dapat order online kayak gitu-gitu ya. Iya. Ya itu sih nggak masalah sebenarnya. Iya, kayak saya kan begitu Mbak. Jadi ketika ditanya teman-teman pandemi ini berpengaruh nggak, saya pikirnya saya biasanya di rumah gitu. Saya biasanya kerja dari rumah. Meeting dengan klien kan juga pakai Zoom biasanya kan. Jadi ya kalau dari segi habit itu sudah nggak ada rasanya sih, sudah nggak berbeda. Cuman memang agak berpengaruh di income-nya itu kan memang. Income ya, iya. Ada beberapa. Mas Fahmi, setelah melakukan menulis buku sebanyak 50, itu ada rencana mau sudah gitu aja ya? Sudah nggak ada rencana untuk nerusin nulis buku lagi ya? Atau gimana? Nulis buku yang gimana? Udah nulis. Iya kan Mas Fahmi udah nulis 50 buku kan, udah lumayan banyak tuh. Ada rencana mau nerusin profesinya nggak sebagai penulis buku? Tambah lagi gitu maksudnya, sampai 200 buku, 300 buku misalnya. Oh masih. Ini masih jalan. Masih jalan, kayak sebenarnya penulis kan profesi utama saya Mbak sebetulnya. Dan itu bisa dilakukan online ya? Bisa dilakukan online? Banget. Dia sudah saya lakukan sejak 4 tahun yang lalu. Jadi sudah berjalan sejak 4 tahun yang lalu. Jadi kayak klien-klien pun datang sebetulnya langsung ke email atau ke WA gitu kan. Kemudian saya proses interview pun sebetulnya biar irit dan sebagainya kita via Zoom aja ya gitu kan. Mereka sepakat. Atau paling kita video callan gitu kan, pakai WA call itu juga selesai, atau pakai voice note itu juga selesai. Tapi juga ada beberapa klien yang minta ketemu langsung. Ya udah, biasanya kan mereka yang belikan tiket pesawatnya. Jadi saya disuruh datang. Jadi saya sengaja memilih klien dulu
Kenapa Mbak? Asik banget gitu ya, dibayarin tiket pesawat gitu ya. Ya, saya sengaja milih klien yang agak punya uang nih. Jadi dibayarin ke sana, terus kemudian ya udah, prosesnya kan cuma saya nulis, file-file saya kirim lewat kayak Google Drive atau Telegram atau apa, atau cloud-cloud yang lain gitu, udah selesai. Jadi memang saya sebetulnya kehidupan seperti ini sudah saya lakukan sejak 4 tahun yang lalu, kalau nggak salah. Sudah 4 tahunan ini, jadi sebetulnya tidak jauh berbeda. Sampai sekarang pun saya sebenarnya masih menulis. Ini proses menulis untuk klien, temanya tentang transformasi digital. Jadi klien saya di Jakarta dan minta bantuan untuk nulis, untuk jadi kayak bantu dia untuk menurunkan ide-idenya menjadi sebuah buku gitu loh. Saya bantu. Jadi misalkan nanti malam jadwal saya untuk meeting via Zoom, besok saya hasil meeting itu saya jadikan beberapa bab gitu kan. Ya, terus saya main sama kucing, malamnya saya meeting lagi. Gitu aja. Iya. Nah, tapi kan kemudian beberapa income saya kan kemudian saya alihkan untuk jadi kayak lini bisnis gitu kan. Nah, ada beberapa lini bisnis yang memang kena dampak dari pandemi ini. Jadi kan offline nih bisnisnya. Jadi saya buka toko gitu kan sama temen, saya buka toko, terus kemudian memang kena dampaknya dan memang turunnya sangat drastis gitu. Padahal saya sudah mencoba bahwa kan teorinya kan kita harus memutar uang itu biar bisa jadi beranak sendiri kan uangnya. Maksudnya jangan diendapkan gitu kan. Nah, saya mencoba untuk, tapi ternyata pandemi ini juga membuat salah satu konsep multiple stream of income saya juga jadi agak terganggu gitu. Ya. Mas, saya mau tambahin nih tentang konsep multiple stream of income tadi. Yang saya mau tanyakan adalah sebelum Mas Fahmi memulai bisnis, apakah sudah disiapkan dana daruratnya? Dana darurat, dana cadangan, atau uang liquid, uang cash yang memang sudah disiapkan untuk misalnya terjadi kondisi-kondisi yang kayak seperti ini nih, pandemi, usaha nggak jalan. Nah, itulah. Iya, itulah. Karena gini Mas, kalau kita mau menjalankan satu bisnis, jadi yang sangat-sangat saya tekankan buat, saya sangat tekankan banget nih buat pemula yang mau bikin bisnis. Mereka punya banyak idenya banyak. Mau usaha ini, tapi mereka lupa satu hal, bahwa mereka harus siapin dana darurat. Justru dana darurat yang mereka siapin itu lebih besar dari dana darurat yang mesti dia siapkan seseorang gitu ya, seseorang yang memang nggak punya bisnis, karena karyawan misalnya biasa aja gitu, mereka nggak punya bisnis, mereka sekedar profesional, karyawan dan lain sebagainya, itu nggak punya pesannya. Kalau mereka profesional, mereka karyawan, bisa jadi dengan keluarga itu cukup dengan 6 sampai 9 kali pengeluaran. Nah, kalau punya bisnis, ini akan lebih besar lagi loh Mas. Berapa kalinya Mbak? Bisa 12 sampai 24 kali pengeluaran bulanan. Misalnya nih, pengeluaran bulanan Mas Fahmi 10 juta. Misalnya 10 juta nih, setiap bulan. Jangan deh, 4 juta lah misalkan. Saya kan tinggal di Solo nih. Saya tinggal di Solo, maksudnya akan lebih berat. 5 juta ya? Misalnya pengeluaran Mas Fahmi 5 juta setiap bulan. Nah, terus sebelum Mas Fahmi memutuskan untuk memulai usaha, harusnya Mas Fahmi siapin dulu dana darurat sebanyak 12 sampai 12 kali 5 juta itu. Berapa tuh kalau dihitung? Berapa tuh Mbak? 50 juta lebih? Aku hitung dulu. Iya. 12 kali berarti 60 juta. 12 kali 5 itu kan berarti 60 juta. 60 juta sampai 120 juta. Nah, itu untuk apa? Untuk menutupi seandainya kejadian kayak gini nih, bisnis nggak jalan. Ya kan? Kita harus bayar cicilan utang rumah, kita harus bayar sewa toko, misalnya kalau mereka memang punya toko ya. Listrik, ya kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dibayar rutin, kewajiban-kewajiban itu, biaya-biaya itu yang harus dibayar rutin, itu mau ditutupnya dengan apa kalau bisnis kita pun belum menghasilkan gitu loh. Ya kan, dia dana darurat itu sebenarnya. Saya kemarin modalnya cuma bismillah soalnya Mbak. Jadi udah bismillah aja. Moderat, modal tentu sama urat ya. Benar-benar. Iya, cuman kan gimana kalau begitu ya. Nah, kondisinya kalau kita berpikir sejauh itu nih Mbak, maksudnya kita berpikir secerdas itu gitu. Itu kan nanti mempengaruhi ini kan, kondisi psikologis kita untuk tidak berani memulai gitu kan. Nah, gimana caranya biar ketika kita memiliki dana seadanya, tetapi kita tetap berani untuk melangkah seperti itu, tetapi kita juga dalam langkah perjalanan itu kita juga tetap aman gitu. Itu tuh gimana?
Nah, itu betul ya, itu sebenarnya itu butuh satu skill yang namanya kita olah mindset dulu nih. Mindsetnya adalah mindset kaya. Kampus loh, iya. Silakan Mbak, bagus nih. Mindset kaya. Jadi kalau memulai bisnis, misalnya ya, oke, tadi harus ada dana darurat, kayak ada dana darurat. Tapi kita berpikir gimana caranya supaya kita nggak jadi down duluan, gitu kan? Jadi down duluan. Nah, ya itu dengan modal Bismillah tadi kan, dengan modal Bismillah, kemudian. Nah, saya tahajud juga sih. Iya. Juga dengan modal Bismillah. Tapi jangan sampai usaha itu justru jadi makan uang, maksudnya jadi banyak mengeluarkan uang. Nah, sekarang pikirkan lagi dengan mindset kaya yang udah dimiliki, pikirkan lagi apa sebenarnya bisnis apa yang bisa jalan tanpa mengeluarkan uang banyak. Tandanya kita memang belum punya modal banyak kan. Beda halnya kalau kita punya modal ratusan juta itu sih bisa lah untuk 50 jutanya buat dana darurat, misalnya 50 jutanya buat muter modal atau buat kita beli bahan-bahannya seperti itu ya. Nah, ada nggak bisnis yang dengan modal Bismillah tapi minim biaya? Nah, itu yang kita cari sebenarnya dengan mindset kaya kita. Gitu. Gimana tuh? Iya. Ya kan? Jadi kita sebetulnya tidak perlu kelihatan sok keren dulu ya, bahwa kita sudah punya bisnis something, tapi sebetulnya di belakang kita tuh rapuh dari segi fondasi gitu ya, fondasi keuangan kita tuh rapuh. Ya, maksudnya gini, jangan kita memaksakan kita sewa tempat yang bagus, kelihatannya gitu kan. Tapi ternyata kita nggak mampu bayarnya. Bahkan pengusaha yang sekarang sudah sukses, ya. Pada saat kita tanya, Pak, gimana cerita dulunya? Oh, saya dulunya tuh cuman kalau mau ngelobi ya, kita kalau mau ketemuan ya di lobi hotel misalnya gitu ya. Saya tuh cuman misalnya tempat kantor saya tuh dulu cuma wartel apa-apa gitu kan. Kita belajar dari mereka sebenarnya. Jadi kita berpikir untuk ya udah ini kemampuan saya sebegini, saya manfaatkan apa yang sudah saya punya sumber daya, misalnya networking, ya udah itu dimaksimalkan aja dulu tanpa memaksakan kondisi yang memang kita nggak mampu kita paksakan. Itu akan sebenarnya akan bahaya sih. Oh iya. Nah ini bagus nih Mbak. Apalagi untuk anak-anak muda yang sebetulnya adrenalin mereka lebih diutamakan daripada kecerdasan di finansialnya kan. Mereka kan lebih pengen terlihat keren, udah buka usaha apa gitu. Tetapi sebetulnya secara fondasi finansial mereka pengetahuannya lemah gitu ya. Ini bagus nih. Ya untuk saya juga sih. Ya untuk saya juga. Saya juga belajar dari banyak orang. Iya. Tapi kalau kayak Mbak Lina gitu pernah merasakan kegagalan dalam pengaturan keuangan gitu gak sih? Maksudnya di fase-fase hidupnya gitu. Kayak misalkan pernah bikin usaha tapi terus kemudian gagal dan sebagainya. Itu pernah nggak Mbak Lina sendiri? Nanti kalau saya cerita saya udah jadi nangis-nangis Mas. Bener? Oh pernah ya? Pernah ya? Iya pernah. Soalnya saya sebetulnya juga beberapa kali. Oke. Tapi kan kita belajar juga sebetulnya beberapa kali. Kita belajar dari pengalaman kan. Dengan pengalaman itu kita jadi lebih bijak lagi, lebih hati-hati lagi dalam langkah gitu. Karena itu adalah guru yang termahal menurut saya kalau pengalaman itu. Nggak bisa dibeli kalau pengalaman. Benar, serius. Saking mahalnya pengen nangis ya. Oh tawa. Menangis tuh tawa. Halo. Ini ada temanku nih Mbak Rosdita Justin. Mbak, mau nanya apa Mbak? Oh iya, itu temannya ya. Mas Fahmi. Nanti rencananya mau direkam ya? Rencananya mau direkam ya? Iya, nanti direkam. Iya. Nanti kita bikin event aja Mas, event yang lebih fokus ke misalnya mau ngadain kelas online gitu. Kelas online temanya apa? Nanti kita fokusin aja. Iya. Jadi saya Iya. Ini juga rencananya teman-teman dari Working From Home juga akan mengadakan rutin selama sampai akhir tahun. Oh sampai Desember. Wow. Iya sampai Desember. Kalau bisa sebetulnya sih cita-cita saya pribadi sih sampai kiamat lah kalau bisa lah. Sampai Donald Trump turun lah. Sampai Donald Trump turun. Turun kemana? Turun mobil. Ya, turun ke pendemo, udah dong, demonya selesai dong gitu. Ya. Jadi nanti mungkin, tapi pengetahuan dari bahwa kita harus mengakui bahwa kecerdasan literasi finansial teman-teman kita itu memang sangat rendah ya Mbak, masyarakat kita. Jadi memang pengetahuan seperti ini memang harus Saya belum melakukan survei ya sampai kecerdasan finansial itu serendah apa di masyarakat kita, tapi
saya berkaca pada orang-orang yang berinteraksi dengan kita selama ini gitu ya. Bahkan mereka yang dari mulai yang dana darurat aja itu kan mencerminkan bahwa memang kesadaran akan pentingnya dana darurat misalnya untuk disiapin, sehingga pada saat terjadi kondisi pandemik ini kita udah siap. Kesadaran untuk menyiapkan itu aja kayaknya belum terlalu besar gitu ya. Jadi yang bisa saya katakan sih memang kita harus lebih giat lagi sih sebagai perencana keuangan, harus lebih giat lagi gitu loh. Woro-woronya harus lebih rajin lagi sih. Iya. Tapi berarti sebetulnya dengan keadaan seperti ini momentumnya bagus dong untuk misalkan tim cerdas keuangan untuk memberikan ini kan tausiahnya kepada masyarakat. Iya kan? Betul. Momentumnya bagus. Momentumnya Pak. Sama halnya seperti misalnya ini momentumnya untuk menyadarkan masyarakat pentingnya asuransi kesehatan kayak gitu, ya kan? Terus pentingnya masyarakat untuk mempersiapkan dana darurat, pentingnya mereka untuk berpikir jauh ke depan sebelum konsumtif, karena kan kebutuhan yang seandainya mereka pikirkan jauh ke depan itu akan lebih besar mereka untuk belanja, untuk gaya hidup. Kalau mereka mikir jumlah kebutuhan yang itu banyak banget, justru nggak akan kepikir deh buat foya-foya, buat belanja-belanja yang nggak perlu, itu nggak akan kepikir deh. Justru fokusnya ke, nanti tujuan saya akan misalnya pensiun di usia 50 tahun, saya harus menyiapkannya dari sekarang kayak gitu. Itu justru bisa membuat kita lebih fokus gitu sebenarnya, dan nggak foya-foya dan nggak konsumtif. Jadi kita mikirnya tuh jauh ke depan, jangan saat ini aja. Kalau seandainya kita pikir saat ini aja ya, ini mumpung saya lagi banyak duit, kapan lagi? Itu kan mikirnya berarti kan saat ini aja kan sebenarnya kan? Iya kan? Saya juga sih Mbak, saya juga belum mikirin pensiun juga. Belum ada. Dirimu ada pensiun. Mas Tommy pensiun lagi. Udah pensiun sebenarnya ya kan? Udah nggak tergantung sama orang lain. Mas Fahmi mau udah pensiun sebenarnya, ya nggak? Oh gitu ya? Karena sudah tidak bergantung kepada ini ya, orang lain, gitu ya. company. Ya bisa jadi. Malah justru. Gimana? Mbak Lina udah punya dari cerdas keuangan itu udah punya e-course sendiri gitu nggak sih? E-course. Oh iya punya apa? E-course, jadi kursus online gitu, udah? Udah. Untuk kursus online, untuk kelas online, saya biasanya tuh kolaborasi Mas, Jadi ada saat bermula di rumah, saya tuh kolaborasi udah dari tahun lalu. Awalnya sih kelas offline ya, jadi kita ngadain kelas tatap muka gitulah, mini kelas gitulah. Nah berhubung pandemi, jadi ini jadinya mengarah ke kelas online seperti itu. Nah dari ada kurikulumnya. Oh, okay. Iya, dan kurikulumnya memang kan kita udah siapin silabusnya, terus kemudian ada durasinya. Kita udah targetin nih nanti untuk mompreneur misalnya gitu, untuk para mama yang mau berwirausaha, terus untuk ini milenial yang mau berinvestasi, kita udah ada target-targetnya. Dan itu kita rutin lakukan Mas, tiap bulan biasanya 2 kali, atau bahkan kadang kalau saya lagi rajin sebulan 4 kali. Kita rutin. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi dengan yang lain ya. Misalnya ada kelas online yang lain itu, saya akan sangat ini loh. Maksud saya itu sih tadi. Anda pintar sekali ya. Pintar sekali Anda menangkapnya. Cara saya untuk ini Mas menambah jam terbang juga sebenarnya. Tapi untuk dari cerdas keuangan sendiri, kita belum punya nih namanya platform online misalnya seperti Demi atau apa, kita belum punya. Itu kita belum. Kita gunakan memang fasilitas yang udah ada, umumnya misalnya Google Meet atau Zoom atau ya seperti inilah online sosial media, YouTube channel, podcast gitu. Kita gunakan yang udah ada aja. Kita belum buat sendiri sih platformnya. Nanti tim kami buatkan deh Mbak. Aduh, itu yang sebenarnya saya butuh tuh pas buat collab. Ya nanti saya ngomong ke teman-teman ya. Ingat, saya kan fokusnya di financial planning. Saya nggak mau fokus di buat platform dan lain-lain. Saya nggak mau pusing gitu loh. Nanti kalau udah ada ya mau join ya ayolah silakan. Siap. Nanti saya omongin ke teman-teman ya. Siap. Siap. Mantap. Mantap lah Mas Fahmi lah. Ini Mas Fahmi ini sebenarnya yang ngajarin saya dulu cara membuat ilustrasi pakai Canva. Jadi kalau teman-teman lihat di cerdas keuangan itu ada ilustrasi menggunakan gambar-gambar ini orang yang ngajarin saya. Saya aja sampai nggak ingat loh Mbak. Saya ingat terus.
Mungkin karena saya sudah terlalu banyak berbuat baik sama orang ya, jadi saya nggak ingat. Iya, amin amin. Ya udah.